ingat bahwa fungsi utama gadget itu, media sosial itu pasti komunikasi. Keberadaan sistem telekomunikasi tentu yang menjadi titik beratnya adalah komunikasi. Ya, komunikasi sekarang itu sudah tidak terbatas. Ya, komunikasi itu sekarang sudah tidak terbatas. Ya, dulu komunikasi kita terbatas antara kota satu dengan kota lain. Ya, saya masih dapat itu ketika kita kuliah di Makassar. Ya, dari Mandiri kemudian di Makassar tahun 2000-an itu keterbatasan kita itu komunikasi masih terbatas. Ya, bapak saya itu kerja di PT Valen Info, kan? Karena dulu handphone kita itu masih susah, masih jarang ya. Dulu kan kami tidak mampu beli. Jadi dulu kalau kita mau komunikasi dari Malili pergi di Makassar, jadi kita itu komunikasinya orang tua saya itu pergi ke kantor PT Info yang ada di Balantang, siapa orang Timur, siapa orang Malili ada? Tidak ada orang Malili. Di sana itu ada daerah namanya Balantang, tempatnya PT Vale berkantor. Rumah saya itu di Puncak, ada sekitar 15 kilo ke sana. Jadi kalau orang tua saya mau bicara komunikasi sama saya, ya itu dia pergi 15 kilo dulu pergi ke kantornya. Baru menelpon pakai masih telepon yang masih ditulis-tulis itu ya, karena HP dulu belum ada. Jadi 15 kilo dia pergi ke sana pakai menelpon. Dan dia jadwalkan, pasti dia menelpon ketika dia di hari Jumat atau hari Sabtu. Jadi kalau hari Jumat, hari Sabtu itu pasti saya tidak keluar rumah, ya, karena pasti saya tunggu telepon manual kan, karena handphone belum. Sudah ada handphone di waktu itu, tapi handphone yang Nokia apa itu, yang dulu kan harganya mahal ya, masih 1 juta lebih. Dulu kartu chip itu harganya dulu chip itu 500.000. Sekarang kan ada yang 5.000. Karena dulu mahal sekali itu yang kartu chip itu ya. Jadi dulu karena kami tidak mampu, jadi orang tua pergi di kantor PT Info dia komunikasinya, karena susahnya itu komunikasi ya. Nah sekarang komunikasinya sudah tidak terbatas ya. 10 tahun kemudian ibu saya naik tanah suci, ternyata orang sudah bisa ditelepon dari Arab Saudi ke sini, kita sudah telepon ya. Disitulah saya pikir sudah luar biasa ya. 10 tahun kemudian yang dulunya kita susah menelpon, sekarang begitu ibu saya naik pergi tanah suci, oleh bapak saya menelpon setiap jam subuh, karena waktu kita dengan Arab Saudi itu kan selisih 5 jam kalau salah ya. Nah, jadi biasanya itu kita tengah malam itu menunggu teleponnya, karena di sana itu kan masih maghrib, atau dia biasanya dia menelpon di sana itu sore hari. Nah kita di sini sudah tengah malam, jadi kadang itu kita menunggu saja ya kabarnya bagaimana. Karena kenapa? Sekarang orang komunikasi sudah globalisasi ya, orang sudah mudah berkomunikasi melalui interconnection dan global enterprise personal. Jadi orang sudah bisa berkomunikasi dengan Malaysia ya, sudah bisa. Cuman dulu itu orang kena roaming. Kalau sekarang saya tidak tahu apakah sekarang juga sudah kena roaming atau tidak ya. Kita lanjut. Oh tanya sebelum, ada yang terakhir ini, ada community. Nah ini komunitas. Sekarang itu orang pasti punya komunitas tertentu ya. Nah, kita sebagai calon sarjana hukum bukan tidak menutup kemungkinan juga kita tidak tahu IT ya. Sekarang kita harus tahu IT, karena untuk mempublikasikan profesional kita untuk orang lain tidak bisa. Sama seperti saya, seorang advokat. Gimana orang Jakarta, orang Makassar tahu bahwa saya ini seorang advokat yang profesional kalau saya tidak bisa punya komunitas? Pasti komunitas. Biasanya ada komunitas profesi, dan kita biasanya komunitas tenaga ahli. Misalnya ahli di bidang keperdataan ya, jadi ahli di bidang pidana, ahli di bidang hubungan industrial. Baru kita buat satu website ya, di situ kita buatkan sebuah firma ya, baru kita publikasikan ke orang. Jadi orang lain sudah bisa buka, oh di Palopo itu ada ahli perdata
Ya, di Palu itu ada ahli hubungan industrial. Oh, di Makassar ada ahli hubungan industrial. Kita bisa pakai ya, karena sudah ada komunitas pelaku-pelaku intelektual. Tidak hanya orang hanya IT ini ya. Jangan bilang bahwa itu komunitas anak-anak IT itu pasti ada. Ada pasti jago itu. Apa istilahnya itu pulang cyber itu ada pulangnya. Tapi ternyata tidak juga ya. Banyak orang-orang ahli informasi teknologi juga itu banyak bukan orang ahli. Oh, kami sarjana hukum Pak, bukan kompetensi kita itu harus mengetahui IT. Ada fakultas apa namanya? Fakultas Teknik Informatika. Oh tidak selalu. Kita juga harus menguasai, karena itu akan jadi sebuah kompetensi. Itu nanti Anda mau membuat sebuah gugatan, mau menulis, pasti menggunakan laptop. Ya, sekarang kalau penggunaan laptop Anda tidak tahu, Microsoft Office saja tidak bisa dibuka, bagaimana Anda mau nanti menulis? Ya, menulis nanti di situ ada footnote, ada body note, nanti ada tulis di sini untuk pengujian. Kalau Anda tidak bisa gunakan itu, Anda pasti terbelakang. Coba kita nanti. Nah, dengan sifat perkembangan teknologi, maka pengaturan teknologi. Nah, ini yang minggu lalu kita sudah jelaskan, ya. Minggu lalu itu kita jelaskan bahwa karena teknologi itu berkembang pesat, tidak dibarengi dengan pengaturan tertentu terkait dengan informasi, maka itu akan menjadi beratnya sebuah problematika. Ya. Coba Anda bayangkan. Di 2008 muncul undang-undang IT ini, ya, baru permasalahan begitu muncul. Sebelum tahun 2000-an itu sudah banyak. Anda sadar tak bahwa ketika Anda menggunakan teknologi yang terbaru kalau di bidang keuangan, sekarang orang pakai ATM, anjungan apa itu? Tunai mandiri, ya. Karena kita tidak sadar, kita menggunakan IT di ATM, kita tinggal klik, tiba-tiba kita pulang uang keluar sendiri, ya. Kadang kita tidak sadar, uangnya tertinggal, ya, penggunaannya tertinggal, ya. Apalagi sekarang itu orang sudah malas lagi ke ATM, ya. Ternyata saya juga sudah malas ke ATM, karena saya sudah download BNI Mobile Internet Banking, BRI Mobile Internet. Jadi semua catatan keuangan saya yang saya tarik muncul semua di situ. Wah, kalau begitu saya tidak perlu lagi buka rekening koran. Kemarin saya baru tahu itu ya, ternyata enak sekali. Dan itu juga baru ya namanya pengetahuan kita baru muncul kan ya. Saya itu ada permasalahan mentransfer uang, kenapa uangnya tidak sampai ke pengadilan? Saya cek, ternyata di bank BRI itu ada namanya rekening penampungan. Jadi semua uang yang tidak sampai itu ada di BRI penampungan. Tapi ributnya setengah mati, saya pergi lagi buka rekening koran, saya harus perlihatkan lagi pegawai bank, tanya lagi pegawai mandiri, ribut sekali. Ternyata saya harusnya tinggal screenshot saja hasil transaksi saya di internet banking, tinggal saya kirim selesai. Iya kan? Tidak perlu saya lagi ke sana kemari. Karena rekening koran sudah ada di situ, muncul transaksi dari tanggal sekian, uangnya ke sekian, dan dia masuk ke mana. Ya. Tinggal kalau ada masalah, tinggal call center BRI. Selesai. Tidak ada yang susah sekarang. Kalau kita tahu pemahaman, akan tetapi terkadang karena ketidaktahuan kita terhadap regulasi penggunaan IT, kadang ini jadi masalah, ya, jadi masalah. ATM itu kadang PIN-nya kita simpan, ya. ATM ada PIN-nya kan, 60 biasanya, itu kadang kita simpan. Tapi kadang ada teman-teman kita itu tahu PIN-nya hilang, itu ada yang, ya. Banyak itu ya, itu satu. Belum lagi penggunaan di media sosial. Transaksi bisnis di media sosial itu sekarang itu sudah bisnis apa namanya? Bisnis online itu, ya. Ternyata nanti habis itu penjual konvensional itu pindah. Semua penjual pindah ke aplikasi, pindah ke Grab, pindah ke Gojek, ya. Tidak ada nanti penjual konvensional.
habis. Mall sudah habis karena sudah ada Zalora, sudah ada Shopee. Wah, semua toko-toko dari yang konvensional pindah ke digital. Akan tetapi kadang kita tidak sadar, tentu itu punya konsekuensi. Nah, sebagai mahasiswa hukum itu kadang kita itu lalai terhadap itu ya. Saya juga sendiri lalai. Saya biasa beli baju, cantik baju di fotonya ya dengan size tertentu. Begitu saya terima, saya pakai COD, aman. Kira-kira kalau kita orang hukum mau dikembalikan atau tidak itu? Belum lagi kita lihat itu sekarang yang banyak bermasalah kan. Kalau yang barang COD, biasa barang tidak pesanan tidak sesuai dengan barang, apa yang terjadi? Pihak siapa yang paling kena batunya? Kurir. Nah, kurirnya yang bermasalah. Akhirnya kurirnya hanya jadi tukang antar, justru kurirnya yang masuk ke polisi, berhadapan dengan polisi. Ya kan? Pernah nggak terpikir kita? Itu berbahaya itu. Padahal kalau dari sisi hukum perdataan, siapa yang harus bertanggung jawab? Hah? Kan orang itu kan penjual pembeli. Nah itu kalau Grab itu kalau kurir itu dia di mana dia posisinya? Hanya mengantar kan? Pertanyaannya sekarang, kenapa dia sering yang bermasalah? Hah? Kalau kita mau permasalahkan, kira-kira bagaimana bentuk upaya kita? Yang sekarang susah kan, apalagi kalau kita penggunaan IT kadang tidak tahu. Nah, karena saya buka itu aplikasi Grab Project, saya buka. Sebenarnya itu banyak aturan yang ada di dalam yang harus kita sepakati, ketentuan yang untuk penggunaan aplikasi itu banyak, ya. Ada yang tidak sesuai dengan regulasi, ada yang sesuai regulasi, ya. Pernah tidak Anda buka Shopee? Biasanya barang itu kan bisa dikembalikan gitu kan. Dulu kan tidak ada itu. Saya dulu di zaman dulu di 2013 kalau beli barang-barang di Zalora itu tidak bisa. Ya, karena kenapa uang kita sudah transfer. Nah sekarang juga itu COD sekarang sudah bermasalah. Mekanisme COD itu bermasalah karena kadang yang jadi pembantunya ya kurir itu tadi ya, dan itu sulit untuk mengklaim kembali. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan dulu. Nah, coba dulu kita bertanya dulu saya kembalikan dulu kepada mahasiswa. Kira-kira dari pembahasan tadi itu ada enggak yang kita sesuatu yang tidak pahami dan ada sesuatu yang harus kita pahami terkait dengan penggunaan IT di media sosial. Nah, ya, ada enggak di situ? Ada enggak di situ? Nah, sampai situ ada. Ayo bertanya dulu. Ada sesuatu yang tidak diperbaiki. Sebelum kita masuk di pengaturan tentang informasi dan teknologi. Nah, tadi itu masuk dalam ruang lingkup ya. Jadi begitu kita belajar informasi dan teknologi, tentu yang ada di benak kita itu adalah ruang lingkup mata kuliah itu sendiri ya. Karena kita tidak tahu, kadang kita susah membedakannya yang mana hukum IT, yang mana masuk hukum perdata, yang masuk pidana. Kadang di situ juga itu muncul ya. Karena dalam penggunaan informasi dan teknologi itu kadang muncul ya. Kadang juga kita tidak tahu juga ya apa langkah yang kita lakukan. Sampai situ ada yang bisa dijelaskan? Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada yang kita mau tanyakan, kita masuk di dalam pengaturan tentang itu ya. Anda bisa baca ini bahwa keamanan informasi adalah terwujud dalam undang-undang ketentuan dalam undang-undang IT. Hal yang mendasar dan sesungguhnya merupakan keselarasan manfaat fungsi pengaturan dan kepastian. Jadi di semester 1, semester 2, semester 3
tentu persoalan-persoalan hukum itu sudah ada di luar kepala kita ya. Fungsi hukum tentu kita sudah tahu, apa tujuannya hukum, apa manfaatnya hukum, dan bagaimana kita memperoleh yang namanya keadilan. Nah, sama ketika kita belajar hukum informasi dan teknologi, ya, yang notabene-nya itu adalah hal yang sangat sensitif di era globalisasi, ya, apalagi 4.0 sudah mau menuju ke 5.0. Tentu prinsip-prinsip hukum itu tidak boleh lagi tertinggal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kerangka kepastian. Coba saja Anda bayangkan kalau tidak adanya pengaturan tentang penggunaan teknologi secara berlebihan, sangat berbahaya. Anak-anak sudah bisa pakai, anak muda sudah bisa pakai, sampai kepada orang tua umur 60 karena pegang HP merasa muda kembali lagi jiwa mudanya kembali lagi, sembarang lagi di dalam. Dan yang paling berbahaya adalah anak-anak di bawah. Tidak ada batasan bagi dia sekarang. Coba tidak ada ya. Anak SD, SMP sudah pegang gadget. Orang ketika bisa pegang gadget itu dia seakan-akan sudah ada di seluruh dunia. Saya pegang gadget, lihat akun dari Amerika, dari Inggris, ya, konten-konten semua ada dari sana. Apalagi yang Instagram, ya, TikTok lebih-lebih. Yang sekarang itu yang lagi beredar itu kayak semacam buat konten-konten menari sambil ada musiknya, ya. Sekarang tidak ada batas, tidak bisa dilarang orang. Jadi dulu kita belajar itu akulturasi, sekarang inilah tantangannya. Iya, sekarang tantangannya. Karena kenapa? Kebebasan orang berekspresi itu sudah sulit dibatasi karena adanya media. Nah, kalau tidak ada peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa masyarakat, tentu itu akan menjadi hal yang sangat. Hukum telekomunikasi dan informasi dia sudah masuk di semua ranah. Dia masuk, ada pidananya, ada perdatanya, ada hubungan industrialnya, ada administrasinya. Terakhir ini dia berdampak kepada hukum administrasi. Sekarang orang sudah tidak ada tanda tangan, sudah ada namanya tanda tangan elektronik. Masuk wilayah administrasi. Dulu orang itu sebenarnya undang-undang IT dia digunakan untuk sebenarnya hukum perdata, dikhususkan untuk siklus orang berbisnis. Itu tujuannya sebenarnya ini. Undang-Undang nomor 11 2018 itu dikhususkan untuk mengantisipasi orang yang berbisnis. Kejahatan cyber. Pengaturannya harus bagus. Akan tetapi ternyata begitu muncul ini aturan, karena orang menggunakan juga media sosial itu kebablasan, maka di situ sudah ada pidana. Justru orang menitik beratkan kepada pidana. Biasanya pidana apa yang paling tinggi itu di undang-undang ini? Apa? Biasanya apa yang biasa boleh? Sedikit-sedikit ada lagi laporan di polisi, sedikit-sedikit artis lagi melapor, sedikit-sedikit orang lagi melapor. Jadi LP laporan ke polisi itu untuk undang-undang IT itu banyak sekali. Biasanya terkait dengan pidana apa? Pencemaran. Ada hoax, berita bohong. Banyak sekali orang di situ. Baru di kata-kata sedikit lapor polisi. Merasa tersinggung. Itu sekarang itu karena banyaknya. Ya, itu sekarang kita tidak bisa batasi. Tinggal yang kita batasi adalah bagaimana pengguna media sosial itu harus cerdas penggunaannya, ya. Karena tidak bisa dibatasi. Mamamu dulu zaman kita itu kalau pergi kuliah di Makassar itu, ya, itu kepala di bawah, kaki di atas, itu dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Makassar Maluku jauh, satu malam baru kita bisa ketemu. Jadi begitu kita ke Makassar,
mau kos di mana, mau jalan di mana, orang tua tidak tahu karena dia tidak ada handphone waktu itu kan. Sekarang anak-anak itu ternyata berbahaya. Selama dia punya GPS-nya aktif di HP-nya itu sudah tahu. Ya, tidak bisa lagi berbohong dari mana ya. Nah, dulu kita tidak tahu. Akan tetapi sekarang semakin juga itu diketahui, ternyata juga semakin juga banyak saja celah ya. Banyak saja celah itu penggunaan gadget yang sudah semakin canggih. Selanjutnya nah, itu slide terakhir. Setelah itu ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, kita ketemu di minggu depan ya. Kayaknya kita undur dari minggu depan ya, karena pertemuan ini kita sudah rombol ini. Minggu lalu kita sudah masuk. Setelah itu minggu depan lagi baru kita masuk ya. Tapi sebelum kita tutup mata kuliah ini, ada yang mau disampaikan? Mohon dulu. Ya. Ada yang mau disampaikan? Kamu? Di belakang ada yang mau disampaikan? Ayo, bertanya dulu. Butuh siapa saya? Dadah. Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini. Sampai di sini saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.